Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Firmansyah Humaidi dan teman-teman saya yaitu Indi Maulidina, Rifi Arbi Hanafi, Fikria, dan Hasan Nuruddin. Kami semua adalah mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan ini kami ingin menguraikan mengenai landasan filosofi pendidikan. Baik semuanya, landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai oleh para pendidik. Adapun alasannya antara lain: pertama, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan diperlukan asumsi yang bersifat normatif pula. Asumsi-asumsi pendidikan yang bersifat normatif itu antara lain dapat bersumber dari filsafat. Kedua, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik. Adapun kajian pendidikan secara holistik dapat diwujudkan melalui pendekatan filosofis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material, seperti landasan pacu pesawat dan fondasi bangunan. Kemudian landasan yang bersifat konseptual seperti Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu pilin atau pilos yang artinya cinta dan sofo atau sofia yang artinya kebijaksanaan, hikimah, ilmu atau kebenaran. Kemudian pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan manusia ideal yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan seterusnya. Menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan, pendidikan sendiri dapat disebut sebagai usaha untuk menuntut segenap kekuatan, koordinat atau dasar yang ada pada anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Cia Heji Hasim Asyari terdapat dua kualifikasi. Pertama, arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Hal itu tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu, yaitu ulama. Kedua, urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Berdasarkan uraian barusan dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berperan dalam memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Menurut penganut idealisme, realitas pada hakikatnya diturunkan dari suatu substansi yang fundamental, yaitu pikiran jiwa atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya diturunkan dari pikiran. Pandangan metafisika idealisme diekspresikan oleh Parmenides, filsuf dari Elea Yunani Purba, dengan kalimat yaitu what cannot be thought cannot be real, apa yang tidak dapat dipikirkan tidaklah nyata. Jika penganut idealisme menekankan pikiran dan jiwa sebagai hakikat realitas, sebaliknya penganut realisme berpandangan bahwa realitas pada hakikatnya terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, subjek yang menyadari dan mengetahui dan realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Realisme mendefinisikan manusia sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Pikiran atau jiwa merupakan organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Namun sekalipun manusia mampu berpikir, manusia juga merupakan bagian dari alam, sehingga tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakat dan kebudayaannya.
Aliran pragmatisme berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu. Pengalaman-pengalaman pribadi. Kebenaran mistis bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Menurut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuai yang dialami manusia, bersifat pluralistik dan terus-menerus berubah. Oleh karena realitas terus berubah, maka realitas tidak pernah lengkap atau tidak pernah selesai. Sehingga tujuan akhir realitas pun berada bersama perubahan tersebut. Dengan kata lain, menurut pragmatisme, hanya realitas fisik yang ada, teori umum tentang realitas tidak mungkin dan tidak diperlukan. Karena realitas terus berubah, maka manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Sehingga sejalan dengan perubahan itu akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya. Pada pragmatisme, nilai tidak bersifat eksklusif dan tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses yakni tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Dan manusia merupakan bagian dari masyarakatnya, maka tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber sistem nilai dalam pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Baik, kami cukupkan pembahasan tentang landasan filosofi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai bertemu di video kami selanjutnya. Kemudian kami ada kutipan kata-kata bagus yang kita baca dari Google. Kata-katanya seperti ini, jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki akan terdidik. Dan ketika kamu mendidik seorang perempuan, maka sebuah generasi akan terdidik.